Dengan hanya satu serangan, kekuatannya setara dengan kultivator tingkat akhir alam suci, bahkan mendekati tingkat awal alam Raja Suci. Gustav bergumam, menarik. Namun, harimau itu juga menyadari kalau Gustav bukan lawan sembarangan. Dengan raungan keras, dia melompat lagi dan menyerbu seperti meteorit yang jatuh ke bumi. Gustav tidak berani gegabah. Tetapi kali ini dia tidak menggunakan pedang, sebaliknya dia berdiri tegak dan berteriak, "Naga darah, keluarlah!" Harimau adalah raja binatang buas, namun naga adalah leluhur dari semua makhluk. Daripada mengandalkan pedang, Gustav memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada naga darahnya. Raungan naga menggema di udara dan dalam sekejap, seekor naga darah muncul dari tubuh Gustav. Setelah menyerap energi pembantaian di sekitarnya, tubuh naga darah kini menjadi begitu besar dan memancarkan aura yang luar biasa. Ketika melihat naga darah, harimau hitam itu dipenuhi kemarahan dan ketakutan, namun dia tetap menerjang ke depan. Dua kekuatan besar bertabrakan, tetapi jelas bukan di level yang sama. Dalam hal garis keturunan dan aura, naga darah memiliki dominasi mutlak. Harimau hitam itu terpental ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang mendalam. Naga darah mungkin tidak begitu dominan melawan kultivator, tetapi ketika melawan binatang buas, dia adalah penguasa mutlak. Dalam sekejap, kehendak harimau itu runtuh. Ketika naga darah meluncur ke arahnya untuk serangan terakhir, pemimpin harimau itu tiba-tiba berlutut. Sebuah raungan rendah terdengar, seolah-olah dia memohon ampun. Naga darah melingkar di sekitar Gustav. Dia menatap harimau itu dengan tatapan dingin sebelum kembali ke tubuh tuannya. Melihat ini, Gustav tersenyum tipis. Kemampuan naga darah untuk menekan binatang buas benar-benar tak tertandingi di tempat ini. Dia berjalan ke arah harimau itu dan berkata dengan suara dingin, "Maukah kau menjadi tungganganku? Kalau iya, keluarkan darah esensimu." Harimau hitam itu menatap Gustav dalam-dalam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Setetes darah hitam melayang ke depan dan menggantung di udara. Gustav mengangguk. Dia menggenggam darah itu dengan tangannya. Dalam sekejap, citra harimau hitam itu muncul di lautan kesadarannya. Gustav berkata, "Bagus. Dengan dirimu sebagai tungganganku, perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah." Dengan satu langkah, Gustav melompat ke punggung harimau. Harimau hitam itu bangkit berdiri. Tubuhnya penuh kekuatan dan aura mematikan. Dia siap menemani Gustav ke dalam perjalanan berikutnya. Dengan sebuah perintah dari Gustav, harimau hitam raksasa itu mengaum keras, lalu melesat cepat ke dalam hutan belantara. Setiap langkahnya mengguncang tanah di bawahnya. Gustav yang duduk di atas punggung harimau merasakan kalau ancaman mematikan yang sebelumnya tersembunyi di kedalaman hutan telah lenyap sepenuhnya. Jelas saja, harimau ini memiliki status yang luar biasa di wilayah pembantaian ini. Hanya dengan satu raungan, ratusan binatang buas mundur ketakutan. Saat ini, di bagian terdalam hutan, situasi Wen Tingting dan Wen Sisi jauh lebih dari baik. Tim mereka yang awalnya terdiri dari 4 orang kini tersisa 3, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk membentuk formasi tempur. Kekuatan mereka pun menurun drastis. Setelah memasuki wilayah ini, beberapa binatang buas dan pria jahat sudah mengincar mereka. Mereka harus bertarung mati-matian hanya untuk mengusir para pria tersebut. Kini mereka kelelahan, napas mereka terengah-engah. Sementara tangan mereka yang menggenggam pedang pun gemetar lemah. Wen Tingting menatap dingin ke arah Xiao Jian, satu-satunya pria dalam tim mereka. Dia mulai mencurigai sesuatu. Pria itu memiliki kekuatan yang setara dengannya, tetapi sejak awal tidak menunjukkan upaya maksimal. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan. Wen Tingting berkata, "Xiao Jian, sebagai satu-satunya pria di tim ini, apakah kau hanya akan bersembunyi di belakang kami?" Xiao Jian terkejut sejenak, lalu tersenyum sambil berkata, "Ting Ting,
Apa yang kau bicarakan? Aku hanya sedang menghemat tenaga untuk sesuatu yang besar. Matanya melirik dua bersaudara itu dengan penuh nafsu, seolah-olah dia ingin segera menerkam mereka. Wen Tingting berkata dengan suara dingin, "Panggil aku dengan nama lengkapku, kita tidak sedekat itu." Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan bertanya dengan alis berkerut, "Xiao Jian, kau ingin melakukan apa?" Xiao Jian melihat luka-luka di tubuh mereka berdua dan tahu bahwa waktunya tepat. Dia bertepuk tangan sambil berkata, "Tentu saja, aku ingin menikmati kalian berdua." Seketika itu juga, 3 bayangan hitam muncul dari dalam hutan dan berdiri di belakang Xiao Jian. Melihat ini, raut wajah Wen Tingting berubah drastis. Dia baru menyadari bahwa Xiao Jian sudah memiliki tim sendiri sejak awal. Dan tujuannya bergabung dengan mereka sangat jelas, niat buruk. Wen Tingting berteriak marah, "Brengsek!" Keempat pria itu menatap Wen Tingting dan Wen Sisi dengan tatapan penuh nafsu. Xiao Jian menjilat bibirnya dan berkata sambil tertawa, "Tingting, Sisi, hidup di tempat pembantaian ini tidaklah mudah. 2 wanita seperti kalian sebaiknya mencari pelindung. Bagaimana menurut kalian? Aku, Xiao Jian, bukan pria yang melupakan tanggung jawab. Jadilah wanitaku dan kalian akan aman bersamaku." Wen Tingting menatap dingin sambil mengarahkan pedangnya ke arah Xiao Jian. "Kau bermimpi. Seharusnya aku tidak pernah membiarkanmu bergabung." Kemudian dia melanjutkan dengan nada marah, "Ternyata teman ayahku juga bukan orang baik. Beraninya dia merekomendasikanmu." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke Wen Sisi dan berkata, "Adikku, nanti aku akan menyerang. Kau larilah sejauh mungkin, jangan pedulikan aku." Wen Sisi terkejut, matanya berkaca-kaca. "Tapi kakak, mereka semua berada di atas tingkat alam suci. Kau sedang terluka, tidak mungkin kau bisa melawan mereka." Wen Tingting berkata, "Jangan banyak bicara, pergi sana." Di detik berikutnya, Wen Tingting mendorong adiknya keluar sambil mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Jian. Namun, meskipun Wen Tingting cukup kuat, dia tidak bisa mengimbangi Xiao Jian yang berada dalam kondisi puncaknya. Dalam 3 serangan dia sudah terluka parah, memuntahkan darah dan jatuh ke tanah seperti layang-layang yang putus. Sementara itu, Wen Sisi belum sempat lari jauh ketika salah satu pria menangkapnya dan melemparkannya ke tanah dengan kasar. Kini keduanya berada dalam keadaan menyedihkan. Melihat 2 bersaudara itu terbaring di depannya, Xiao Jian tidak lagi bisa menahan nafsunya. "Aku sudah lama berada di Gunung Kunlun, tetapi belum pernah bermain dengan saudara kembar. Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi." Dia mendekati mereka sambil berkata, "Setelah aku selesai, giliran teman-temanku." Wen Sisi menjerit ketakutan, "Kakak!" Wen Tingting mencoba meraih pedang di dekatnya, tetapi lengannya sudah kehilangan kekuatan sepenuhnya. Dia menjadi marah, "Kurang ajar, adikku, kita akan meledakkan diri bersama-sama." Pada saat itu, mata Wen Tingting dipenuhi dengan tekad. Wen Sisi menjawab sambil menahan air matanya, "Baik." Namun sebelum mereka sempat bertindak, sebuah raungan harimau mengguncang langit. Raungan itu menggema, mengguncang tanah, dan memukul mundur segala niat jahat di sekitar. Semua orang di tempat itu berubah pucat. Tidak mungkin, itu suara Black Tiger King yang ganas. Xiao Jian langsung berhenti sepenuhnya. Dia tidak berani mendekati Wen Tingting selangkah pun. Apakah nyawa lebih penting atau hasrat lebih penting? Tentu saja yang kedua. Sebuah rasa takut yang tak terlihat menyergap hatinya. Karena ini bukan sekedar harimau hitam ganas biasa. Ini adalah Black Tiger King, Raja Harimau Hitam. Di antara 10.000 harimau hitam ganas, hanya akan lahir 1 Raja Harimau Hitam. Dia adalah pemimpin para harimau, penguasa sejati di medan pembantaian. 1 ekor harimau hitam ganas saja cukup untuk melahap seorang praktisi di tingkat alam suci. Harimau hitam itu bahkan tidak memberikan kesempatan untuk melawan. Yang lebih parahnya, harimau hitam ganas ini adalah binatang buas yang hidup berkelompok. Meskipun kau berhasil membunuh 1 ekor,
puluhan ekor lainnya mungkin akan muncul dari kelompok itu. Dan kalau sudah terkepung oleh kelompok itu, pasti mati tanpa harapan. Seorang pria di belakang Xiao Jian berkata dengan suara gemetar, "Kakak Jian, binatang buas itu datang. Bagaimana kalau kita lari saja? Aku dengar kalau Raja Harimau Hitam muncul, pasti membawa ribuan harimau lain bersamanya. Dengan kekuatan kita tidak akan bisa melawan." Pria lain juga berkata, "Tapi ini aneh, Raja Harimau Hitam sudah lama tidak menampakkan diri. Seharusnya dia tidak muncul di sini. Tapi fenomena yang ditimbulkan oleh auman harimau ini terasa semakin dekat. Bagaimanapun juga, lebih baik kita mundur dulu." Xiao Jian melirik dua gadis muda dengan tubuh indah di depannya. Sudah lama dia ingin menaklukkan Wen Tingting, mawar berduri ini. Tetapi tidak disangka, pada akhirnya rencananya justru dirusak oleh seekor binatang buas. Mata dingin Wen Tingting menatap Xiao Jian erat-erat. Suaranya penuh dengan kebencian. "Xiao Jian, lebih baik aku mati digigit binatang buas ini daripada membiarkan dirimu yang hina dan tidak tahu malu itu berhasil." Dia sangat sadar, kali ini nasib mempermainkannya. Apapun pilihannya, dia akan mati. Daripada kehilangan kehormatan dan dinodai, lebih baik menjadi makanan binatang buas ini. Dia bahkan menggenggam tangan adiknya, Wen Sisi, yang penuh dengan keringat sambil berkata, "Jangan takut, kakak ada di sini." Meskipun Wen Sisi merasa takut, dia tidak ingin membuat kakaknya khawatir, jadi dia mengangguk. "Kak, tidak apa-apa. Sejujurnya, aku pernah melihat harimau hitam ganas, tapi aku belum pernah melihat seperti apa Raja Harimau Hitam. Ini malah menarik bagiku." Mendengar sikap kedua saudari ini, Xiao Jian merasakan amarah membara di dalam hatinya. Apa mereka benar-benar berpikir dia tidak bisa mengendalikan mereka? Hanya satu auman harimau hitam ganas belum tentu datang ke sini. Tanpa berpikir lebih jauh, Xiao Jian berkata kepada 3 orang di belakangnya, "Siapkan formasi penghalang. Dengan formasi itu, harimau hitam ganas tidak akan bisa menemukan kita. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan kedua wanita ini." 3 pria di belakang Xiao Jian saling pandang sejenak, lalu akhirnya masing-masing bergerak ke 3 arah yang berbeda. Mereka membentuk segel dengan jari mereka, memaksa keluar setetes darah, dan perlahan sebuah penghalang mulai menyelimuti tempat itu. Melihat ini, Xiao Jian mendengus dingin, dan dengan pandangan penuh nafsu kepada Wen Tingting dia berkata, "Pelacur busuk, kau pikir aku takut pada harimau hitam ganas? Bahkan kalaupun Raja Harimau Hitam benar-benar datang, aku akan membunuhmu dulu, baru menyelesaikan urusan lainnya." Begitu ucapannya selesai, Xiao Jian langsung menerkam ke arah Wen Tingting. Wen Tingting tentu tidak akan membiarkan dirinya begitu saja. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pedang yang jatuh di sampingnya, lalu menusukkan pedang itu ke arah Xiao Jian. Namun, pedang itu sama sekali tidak memiliki kekuatan, apalagi energi pedang. Dengan mudahnya, pedang itu ditepis oleh Xiao Jian. Di saat yang sama, tangan kanan Xiao Jian mencengkram leher Wen Tingting erat-erat, lalu mengangkatnya ke atas. Perasaan sesak napas segera menyerang Wen Tingting. Xiao Jian menggeram marah. "Pelacur busuk, kau masih berani melawan?" Pada saat itu Xiao Jian berada di antara kegilaan dan kebrutalan. Lalu dengan kasar dia melemparkan Wen Tingting. Karena Wen Tingting memang sudah terluka, serangan itu pun membuatnya langsung memuntahkan darah. Dia tampak sangat menyedihkan. Wen Sisi secara refleks berdiri di depan Wen Tingting untuk melindunginya. "Kakak!" 5 jarinya mengepal. Sebuah pedang panjang lain muncul di tangan Wen Sisi. Tangannya gemetar, tetapi dengan penuh keberanian dia berkata, "Kau tidak boleh menyentuh kakakku." Xiao Jian yang kejam mendengus dingin. "Kalau kau ingin melindungi kakakmu, maka sekarang aku ubah rencanaku. Aku akan mulai dari dirimu." Detik berikutnya, tubuh Xiao Jian berubah menjadi bayangan cepat dan 5 jarinya langsung mengarah untuk merobek pakaian Wen Sisi. Angin bergelombang dengan kekuatan ini. Wen Sisi jelas tidak mungkin menahannya. Wajahnya menjadi pucat,
dan secara naluriah dia menutup matanya. Namun pada saat genting itu, sebuah auman harimau yang mengguncang langit kembali terdengar. Lalu sebuah bayangan hitam melintas dengan cepat. 3 orang yang sedang membangun formasi merasakan angin kencang menyapu mereka. Ketika mereka melihat jelas apa bayangan hitam itu, sebelum sempat berbicara, mereka sudah ditelan dalam satu gigitan. 3 semburan darah langsung tercipta. Suara menggemparkan itu membuat Wen Sisi yang sebelumnya menutup mata membuka matanya kembali. Namun, ketika dia melihat pemandangan di depannya, matanya yang indah membelalak lebar, seolah-olah melihat hantu. Ini tidak mungkin. Wen Tingting yang terluka parah juga tidak percaya. Matanya yang dingin menatap tajam ke arah seekor harimau hitam raksasa di belakang Xiao Jian. Harimau itu tampak gagah perkasa, dengan aura yang menjulang tinggi. Dia hampir yakin itu adalah Raja Harimau Hitam yang ganas. Auranya bahkan setara dengan seorang praktisi manusia di tingkat Raja Suci, sangat mengerikan. Namun, yang membuat mereka lebih terkejut adalah di punggung binatang buas itu duduk seorang pemuda. Pemuda itu memiliki wajah angkuh, dengan sorot mata yang tenang seolah-olah segalanya tidak berarti baginya. Yang paling mengejutkan, mereka berdua baru saja melihat pemuda itu. Bukankah dia adalah Gustav Ye, pemuda di tingkat alam transenden? Bagaimana mungkin seorang anak muda di tingkat alam transenden bisa mendapatkan perlindungan dari binatang buas seperti itu? Bahkan binatang ini rela menjadi tunggangannya. Binatang buas seperti ini sangat sombong dan kuat. Jangankan praktisi alam Raja Suci, bahkan praktisi di tingkat Void Return pun akan sulit untuk menaklukkan mereka. Xiao Jian dengan cepat merasakan bahaya di belakangnya. Aroma darah menyelimuti sekitarnya. Dengan perlahan dia memutar lehernya yang kaku. Saat dia melihat Raja Harimau Hitam dan Gustav di atasnya, dia terkejut hingga seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia bergumam, Gustav, bagaimana mungkin? Dia tidak bisa lagi menahan tekanan Raja Harimau Hitam. Kakinya melemas dan dia jatuh langsung ke tanah. Dia ingin lari, tetapi dalam jarak sedekat ini, harimau raksasa itu bisa melahapnya dengan satu gigitan. Gustav memandang ke bawah pada Xiao Jian dengan tenang dan berkata, "Bagaimana kau ingin mati?" 4 kata sederhana itu terdengar seperti penghakiman seorang malaikat maut. Xiao Jian baru saja ingin mengatakan sesuatu, tetapi Raja Harimau Hitam sudah mengaum dengan keras sekali lagi. Xiao Jian begitu ketakutan hingga bau pesing keluar dari bawahnya. Tuan Ye, aku salah. Aku tidak tahu gunung apa yang aku hadapi. Tolong ampuni aku. 2 wanita ini aku persembahkan untukmu. Dia berkata dengan suara gemetar. Seolah merasa itu belum cukup, Xiao Jian mengeluarkan sebotol pil obat dan berkata dengan hati-hati, "Tuan Ye, pil ini adalah hadiah dari guruku. Kualitasnya sangat tinggi. Cocok sekali untukmu. Anggap saja ini persembahan dariku." Gustav mendengus dingin. Dia mengayunkan lengannya dengan ringan dan botol giok itu langsung hancur menjadi serpihan. Pil obat itu pun lenyap. Kata-kata Gustav bergema dengan pelan. "Pil sampah seperti itu tidak menarik bagiku. Xiao Hei, habisi dia." Sepanjang perjalanan, Gustav mencoba memberi nama pada Raja Harimau Hitam yang terasa terlalu rumit. Jadi, dia memilih nama paling umum di Tiongkok, Xiao Hei. Raja Harimau Hitam mendengar perintah Gustav. Dia mengaum sekali lagi, dan dengan gigi taringnya yang besar, dia langsung menggigit kepala Xiao Jian hingga terlepas. Setelah itu, telapak besar harimau itu menghantam dengan keras. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang mampu menahan? Darah muncrat ke segala arah. Tubuh Xiao Jian bahkan tidak tersisa utuh, hanya meninggalkan genangan darah dan daging hancur. Wen Tingting dan Wen Sisi, 2 saudara perempuan itu tertegun melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menduga akhir dari peristiwa ini akan seperti ini. Orang yang akhirnya menyelamatkan mereka adalah pemuda yang paling mereka pandang rendah sebelumnya. Wajah Wen Tingting terasa seperti ditampar oleh sesuatu yang tidak terlihat.
Mengingat sikap meremehkan dan dinginnya sebelumnya, dia baru menyadari kalau dirinya hampir kehilangan kesempatan untuk mengenal seorang ahli yang luar biasa. Bahkan, Raja Harimau Hitam yang ganas harus mematuhi Gustaf. Dengan kekuatannya, seluruh area dalam Gunung Yuchang bisa menjadi milik Gustaf. Gustaf bahkan tidak perlu mencari tim. Wen Tingting yang sebelumnya berpikir Gustaf tidak layak bagi mereka, kini menyadari justru dirinya yang tidak layak untuk mendekati Gustaf. Adiknya Wen Sisi yang pertama kali sadar menghela nafas lega. Dia menatap Gustaf dengan sedikit antusias di matanya dan membungkuk sedikit. "Gustaf, tidak, maksudku, Tuan Ye, terima kasih atas bantuanmu." Gustaf turun dari punggung Raja Harimau Hitam dan mengeluarkan sebuah pil, lalu melemparkannya dan berkata, "Telan pil ini, kau akan merasa lebih baik." Wen Sisi melihat pil merah di telapak tangannya. Aroma obat yang kental tercium, membuatnya langsung tahu bahwa pil ini sangat berharga. Kesan Gustaf di matanya menjadi semakin misterius. Beruntung, sejak awal dia bersikap ramah kepada Gustaf. Kalau tidak, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Dia berkata, "Tuan Ye, kau sudah menyelamatkan aku dan kakakku. Kami tidak tahu bagaimana harus membalas. Pil ini terlalu berharga. Bagaimana kalau kau mengambilnya kembali saja?" Gustaf melambaikan tangannya. "Aku menyelamatkan kalian karena ayah kalian. Sejujurnya, aku juga berasal dari jiwa naga Tiongkok. Meskipun aku belum pernah bertemu ayah kalian. Tapi, kami berasal dari sistem yang sama." Wen Sisi memandang Gustaf dengan ragu, tetapi diam-diam dia mencatat kebaikan ini di dalam hatinya, lalu menelan pil itu. Saat pil masuk ke tubuhnya, efeknya langsung menyebar. Organ dalamnya seolah dibalut oleh kekuatan yang hangat, dan itu memberinya kenyamanan luar biasa. Saat itu, kakaknya Wen Tingting perlahan berdiri dengan susah payah. Dia ingin meminta maaf, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya dia hanya mampu mengucapkan dua kata dengan susah payah. "Terima kasih." Gustaf tidak mempedulikannya. Dia langsung naik ke punggung Raja Harimau Hitam dan bersiap untuk pergi. Namun, Wen Tingting segera memanggilnya. "Tuan Ye, tunggu." Dia sadar bahwa dengan kekuatan dia dan adiknya, mustahil untuk mereka bisa keluar dari tempat ini dan menuju zona pembantaian. Satu-satunya harapan mereka adalah pemuda misterius ini. Gustaf berhenti tanpa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Wen Tingting yang selalu angkuh, tiba-tiba berlutut di depan Gustaf. Wajahnya memerah dan dia berkata, "Tuan Ye, aku mohon kau jangan memasukkan konflik kata-kata sebelumnya ke dalam hati. Itu adalah kesalahan kecilku. Aku tahu mungkin sulit membuatmu memaafkan. Aku hanya bisa membuktikan niatku dengan kematian. Namun, demi adikku yang tidak pernah memiliki niat buruk kepadamu, aku memohon kepadamu untuk membawa adikku Wen Sisi dengan selamat ke zona pembantaian hingga dia bertemu dengan ayah kami." Setelah berbicara, Wen Tingting mengambil pedang dingin di tanah dan mengarahkannya ke lehernya. Tidak peduli apa yang terjadi, salah satu dari mereka harus hidup. Namun, tepat ketika pedang itu hendak menggores lehernya, sebuah bilah angin yang tajam melesat dengan liar dan menghancurkan pedangnya menjadi serpihan. Gustaf berkata, "Nyawamu tidak ada nilainya di mataku. Aku bisa membawa kalian keluar, tapi ingat, setelah meninggalkan zona pembantaian, kalian tidak ada hubungannya lagi denganku." Wen Tingting tersadar dan segera berlutut mengucapkan terima kasih. "Tuan Ye, kebaikan ini akan selalu aku ingat. Kalau ada kesempatan di masa depan, aku bersedia melakukan apa saja untuk membalasnya." Setelah berbicara, Wen Tingting melirik adiknya dan menariknya untuk mengikuti di belakang Raja Harimau Hitam dengan diam-diam. Gustaf melirik Wen Sisi yang tampak lemah, lalu meniup peluit pendek. Detik berikutnya, dari dalam kegelapan, muncul dua bayangan harimau hitam yang melesat keluar. Ternyata, itu adalah dua ekor harimau hitam ganas lainnya. Namun kekuatan kedua harimau ini jauh lebih lemah.
hanya sekitar 1/10 dari harimau yang dinaiki Gustav. Kedua harimau itu melipat kaki depannya dan berlutut di tanah, jelas memberikan isyarat agar dua perempuan itu naik ke punggung mereka. Kedua perempuan itu merasa gentar di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin mereka membayangkan bahwa mereka akan menaiki harimau hitam ganas sebagai tunggangan? Wen Sisi menelan ludah dan berkata kepada Gustav, Tuan Ye, ini... Gustav yang menunggangi Raja Harimau Hitam terus melaju ke depan sambil berkata dengan suara datar, "Naiklah, dua harimau itu tidak akan melukai kalian." Saat ini, Gustav telah berhasil mengendalikan semua harimau hitam ganas dalam radius 10 mil. Setelah ragu beberapa detik, kedua perempuan itu akhirnya naik ke punggung harimau hitam ganas. Detik berikutnya, kedua harimau itu mulai berlari mengikuti Gustav. Ketiga harimau hitam ganas itu melesat dengan cepat, membuat segala bahaya di sekitar lenyap dalam sekejap. Beberapa manusia yang mendekati zona pembantaian melihat tiga bayangan besar berlari dengan kencang, dan wajah mereka langsung membeku. Mereka seperti melihat hantu. Bagaimana mungkin seseorang di tempat ini berhasil menjinakkan harimau hitam ganas? Dan bukan hanya satu, tapi 3 ekor sekaligus. Sayangnya, karena kecepatan harimau ini terlalu tinggi, mereka hanya sempat melihat sosok 2 perempuan dan 1 pria di atas harimau itu. Adapun identitas mereka, tidak ada yang tahu. 15 menit kemudian, Gustav berhenti karena di hadapannya ada sebuah gerbang kota yang sangat megah. Di atasnya tertulis 2 kata dengan huruf besar, zona pembantaian. Di dalam gerbang kota, tampak gedung-gedung tinggi, bahkan beberapa di antaranya menembus awan. Seluruh kota itu dilindungi oleh sebuah formasi kuno, tetapi langit di atasnya sepenuhnya berwarna merah darah. Bahkan di siang hari, ada bulan merah tergantung di langit. Tidak hanya itu, Gustav merasakan aura naga darah di dalam tubuhnya semakin pekat, seolah dipandu oleh sesuatu. Kekuatan itu ingin segera keluar dari tubuhnya dan menelan bulan merah di langit. Wen Tingting turun dari punggung harimau hitam ganas. Dia membungkuk hormat pada Gustav dan berkata, "Tuan Ye, ini adalah zona pembantaian. Tunggangan seperti ini biasanya tidak diizinkan masuk. Kalau kau memaksa masuk, akibatnya bisa fatal." Gustav mengangguk dan melompat turun. Prioritas utamanya adalah menemukan gurunya secepat mungkin. Sayangnya, leluhur King Xuan hanya bisa memastikan bahwa gurunya ada di zona pembantaian, tetapi tidak tahu lokasi pastinya. Namun, leluhur King Xuan telah mengirim seorang murid untuk menunggu di dalam. Semoga murid itu mengetahui keberadaan gurunya. Saat ini Wen Sisi melangkah mendekat dengan wajah sedikit merah. "Tuan Ye, karena kau bilang ingin bertemu dengan ayahku, bagaimana kalau kita masuk bersama? Itu tidak akan mengganggu waktumu terlalu banyak." Gustav berpikir sejenak lalu mengangguk. "Baiklah." Meskipun urusan dengan jiwa naga bukanlah yang utama, tetapi Gustav tahu dari pembicaraan dengan kedua saudara perempuan itu bahwa ayah mereka sudah lama berada di sini. Ada kemungkinan besar dia tahu keberadaan gurunya. Gustav berkata lagi, "Oh iya, Sisi, jangan panggil aku Tuan Ye. Panggil saja aku Gustav atau kakak." Dia merasa cukup simpati pada gadis baik hati ini. Tentu saja simpatinya murni karena sifat gadis itu. Wen Sisi tampak sangat gembira. Wajahnya berseri-seri saat dia berkata, "Baik, kakak Gustav." Di sisi lain, Wen Tingting memandang adiknya yang begitu antusias dan hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa hati adiknya yang polos dan penuh rasa ingin tahu itu telah benar-benar terpikat oleh pria ini. Namun, hal ini sangat wajar. Di Gunung Kunlun, kekuatan adalah segalanya, dan Gustav bukan hanya seseorang yang sangat kuat, tetapi juga penyelamat hidup mereka. Dengan 2 alasan ini saja, hati gadis mana yang tidak akan terguncang? Bahkan, kalau Wen Tingting sendiri harus jujur, dia juga merasa ada sedikit getaran di hatinya. Gustav melirik harimau hitam ganas lalu berkata, "Kalian boleh pergi ke hutan. Ketika aku membutuhkan kalian,
Aku akan berkomunikasi melalui tanda di lautan kesadaran kalian. Ketiga harimau hitam ganas itu memandang Gustav dengan dalam sebelum berbalik dan pergi ke dalam hutan.